Istirahat. Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam acara proses belajar mengajar tentang bahasa Arab. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Adik-adik semua, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Apakah kalian sehat? Alhamdulillah. Nah, pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita mensyukurinya dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak masuk pada hari ini? Masuk semua? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu Pak Guru akan bacakan apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik bisa memahami makna kosakata terkait tema Asmaul Hayawanati. Yang kedua, peserta didik bisa membedakan mana yang termasuk isim muzakkar dan mana yang termasuk isim muannas terkait tema Asmaul Hayawanati. Jadi yang ketiga, peserta didik bisa menggunakan kata tanya mahaza dan mahazi. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian sekarang kita akan lanjutkan ke materi pembelajaran. Ya, ini pelajaran kita Asmaul Hayawanati. Yaitu artinya apa? Nama-nama hewan. Nama-nama hewan atau dalam bahasa Arabnya Asmaul Hayawanati. Tapi sebelumnya silakan kalian sebutkan nama-nama hewan yang kalian ketahui dengan bahasa Indonesia. Satu, ada sapi. Apa lagi? Ada kerbau. Apa lagi? Anjing. Apa lagi? Anjing. Apa lagi? Unta. Banyak sekali ya. Nama-nama hewan ini yang kalian sebut tadi adalah dengan bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita akan bacakan kosakata yang berkaitan dengan nama-nama hewan ini. Ikuti Pak Guru ya, secara bersama-sama. Asmaul Hayawanati. Asmaul Hayawanati. Bakaratun sapi. Bakaratun sapi. Jamusun kerbau. Jamusun kerbau. Gonamun kambing. Gonamun kambing. Kalbun anjing. Kalbun anjing. Jamalun unta. Jamalun unta. Hiswanun kuda. Iswanun kuda. Iwazatun angsa. Iwazatun angsa. Baudatun nyamuk. Baudatun nyamuk. Iya, itulah kosakata yang berkaitan dengan nama-nama hewan. Nah, kosakata ini kalian pahami baik itu tulisannya maupun artinya atau makna. Coba kita ulangi, kalian baca 2 kali. Asmaul Hayawanati. Asmaul Hayawanati. Bakaratun sapi. Bakaratun sapi. Bakaratun sapi. Iya. Jamusun kerbau. Jamusun kerbau. Jamusun kerbau. Gonamun kambing.
kambing. Gonabun kambing. Gonabun kambing. Kalbun anjing. Kalbun anjing. Kalbun anjing. Jamalun unta. Jamalun unta. Jamalun unta. Kudatun nyamuk. Baudatun nyamuk. Baudatun nyamuk. Iya. Sekarang kita akan lanjutkan ke isim muzakkar dan isim muannas. Apa isim muzakkar adalah Laki-laki. isim yang berbentuk laki-laki. Laki-laki. Sekarang kalau isim muannas adalah Perempuan. isim yang berbentuk perempuan Perempuan. atau kata benda, nama hewan yang berbentuk perempuan. Nah, sekarang dari mana kita tahu yang kedua ini? Dalam contoh kosakata ini. Yang pertama, bakaratun. Bakaratun ini artinya Sapi. Nah, bakaratun ini termasuk isim muannas, ya. Kenapa? Karena bakaratun ini adalah kata bakaratun ini adalah diakhiri oleh tak marbutoh. Nah, tak marbutoh inilah sebagai tanda bahwa kata ini atau kosakata ini termasuk isim muannas. Nah, kalau jamusun ini termasuk muzakkar atau muannas? Muzakkar. Kenapa? Karena tidak diakhiri oleh tak marbutoh. Bisa kami? Bisa. Alhamdulillah. Baik sekali. Isim muzakkar adalah Isim yang berbentuk laki-laki. ya. Kalau isim muannas Isim yang berbentuk perempuan. nah, contohnya ada jajadatun, ini masuk ke isim muannas. Nah, kalau toirun termasuk muzakkar. Muzakkar. Nah, alhamdulillah saya sudah bisa membedakan mana isim muzakkar dan mana isim muannas terkait dengan tema asmaul Muzakkar. itu tujuan yang kedua. Yang tujuan yang ketiga, kita akan menggunakan kata tanya. Ada mahaza, ya, mahaza dan mahazihi, ya. Mahaza dan mahazi. Mahaza ini digunakan untuk menanyakan kata benda atau hewan yang ada di dekat kita dan bentuknya laki-laki. Apabila ini perempuan, maka kita menggunakan kata mahazi. Macam mahazi. Hazihi bakaratun. Iya. Lagi sekali. Mahazihi. Hazihi bakaratun. Iya. Kalau sekarang kita ganti. Mahazihi. Hazihi jajaratun. Iya, gitu. Mahaza. Hazaratun. Mahaza. Hazaritun. Lagi sekali. Mahaza. Hazaritun. Iya. Mahaza. Hazakohirun. Iya. Mahaza. Hazakohirun. Iya. Mahaza. Hazakitun. Mahaza. Hazakitun. Mahaza. Hazakohirun. Iya. Itu tentang mahaza dan mahazi. Ada pertanyaan tentang mahaza dan mahazi? Ya? Ya. Kalau tidak ada, baru lanjutkan. Yang kalau kita gunakan kata-kata mahaza, misalnya kalian besok jadi guru, ya, kalian jadi guru, ada jadi ustaz atau ustaz, misalnya ngajar di depan kelas, misalnya atau ngajar muridmu, maka kalian itu bisa menjelaskan seperti ini. Ya, kalau pertanyaannya mulai dari haza, maka jawabannya adalah dimulai dari haza.
Kalau pertanyaannya dimulai dari mahazihi, maka jawabannya dimulai dari hazihi. Bisa dipahami? Tinggal kita tunjukkan benda yang ada di sekitar kita, ya. Gimana? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa? Baik. Sekarang di sini Pak Guru akan coba tes kalian, ya. Apakah kalian bisa membedakan mana yang termasuk hewan zakat dan mana yang termasuk hewan mu'an? Pak Guru akan bagikan lembar kerja, ya. Lembar kerja ini adalah lembar kerja yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Tapi sebelumnya Pak Guru akan bagikan kelompok kalian. Ini adalah kelompok 1, ini adalah kelompok 2. Silakan nanti, ya. Kemudian Pak Guru akan kasih tentang gambar-gambar hewan. Kemudian kalian tentukan mana dia termasuk muzakkar dan mana termasuk mu'an. Baik. Ya. Presentasikan, ya, hasil dari kalian. Kelompok 1, kita mulai dari kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 1. Kelompok 1. Oke, kelompok 1 siapa yang mewakili maju ke depan? Ya, Hafizah, maju Hafizah, ayo Hafizah. Ayo Hafizah. Silakan kalian bacakan mana hasil kerja kelompok kalian. Mana yang termasuk isi muzakkar dan mana yang termasuk isi mu'an. Baik, kelompok 1 akan diwakili oleh Hafizah. Oke, Hafizah silakan. Yang pertama isi muannasnya dulu, ya. Yang termasuk isi muannas itu apa? Dajajatun. Iya. Betul atau enggak? Betul. Yang kedua? Samakatun. Yang kedua yang muannas. Betul atau enggak? Betul apa enggak? Betul. Berarti ini kelompok 1 sudah bisa membedakan mana isim muzakkar dan mana isim mu'an. Oke, silakan. Oke, sekali. Di sini adalah ada dajajatun yang termasuk isim mu'an. Ada samakatun yang termasuk isim mu'an. Yang ketiga, yang kedua ini adalah isim muzakkar. Ada hisanun, ada arnabun. Ini juga termasuk isim muzakkar. Karena tadi isim muzakkar itu adalah tidak diakhiri oleh ta marbu. Iya. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Sekarang kita lanjutkan ke kelompok 2. Kelompok 2 siapa yang mewakili? Yang pertama yang termasuk isim muannas adalah 1. Sebutkan. Baudatun. Iya. Baudatun ini termasuk isim muzakkar atau muannas? Muannas. Berarti betul. Baudatun ini adalah isim muannas. Yang kedua yang termasuk isim muannas itu apa? Iwazatun. Ada ta marbutoh di akhirnya. Berarti betul atau tidak? Betul. Kelompok 2 juga sudah bisa membedakan mana isim muzakkar dan mana isim mu'an. Baik, silakan duduk. Terima kasih, ya. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Jadi, ada Rizwan, alhamdulillah kalian sudah bisa membedakan mana yang termasuk isim muzakkar dan mana yang termasuk isim mu'an terkait tema asmaul hayawanati. Ya. Sebelum Pak Guru tutup pelajaran ini, apakah ada pertanyaan dari kalian? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti kalian sudah bisa memahami pelajaran kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya Pak Guru akan simpulkan dulu pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kalian pahami tentang kosakata asmaul hayawanat. Baik itu dari sapi, kerbau, kambing dan seterusnya. Ini kalian pahami baik artinya, tulisannya dan lain-lainnya.
baik itu bentuk perempuannya juga ya. Bisa? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam kosakata ini kita bisa membedakan mana yang termasuk isim muzakarnya, mana yang termasuk isim muannasnya. Itu kesimpulan yang kedua. Yang ketiga, kita bisa menggunakan kata tanya mahaza dan mahazihi terkait dengan asmaul hayawanati. Ya, baik. Itu kesimpulan kita, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Sebagai tugasnya, silakan kalian tuliskan nama-nama hewan yang ada di sekitar rumah kalian, ya. Nama-nama hewan yang ada di sekitar rumah kalian dengan isim muzakarnya, kemudian isim muannasnya. Kalian tulis mana yang termasuk isim muzakar, mana yang termasuk isim muannas yang kalian temukan di rumah. Kalau tidak bisa, silakan kalian tanya sama ibu bapaknya atau kakak-kakaknya atau bisa sama orang lain. Ya, jangan lupa rajin-rajin belajar di rumah biar kalian pandai atau pintar dalam memahami bahasa Arab. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.